Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung menurut Permen PU nomor 24 tahun 2008. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Alwi Aliarus, absen 3. Nama saya Amanda Mardatila, nomor absen 4. Saya Iwan Wahyu Gunawan Putra, absen 11. Nama saya Nabila Putri Nariswari, absen 18. Nama saya Isamur Rahman, absen 10. Ruang lingkup yang kami bahas antara lain, yang pertama ada manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, yang kedua lingkup pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, dan yang ketiga ada prosedur dan metode pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan periodik bangunan gedung. Untuk materi pertama yang akan dibahas itu tentang manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Bagian pertama, batasan organisasi pemeliharaan dan perawatan gedung. Sebuah bangunan gedung tidak hanya dibangun untuk berdiri kokoh, tetapi juga perlu dikelola dan dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, organisasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada ukuran fisik bangunan gedung. Semakin besar bangunan, semakin kompleks pula perawatannya. Lalu jumlah bangunan. Apakah hanya satu gedung atau terdiri dari beberapa bangunan dalam satu kompleks? Lalu ada jarak antar bangunan. Jika bangunan tersebar luas, maka strategi pemeliharaan harus lebih efisien. Kemudian ada moda transportasi yang digunakan. Bagaimana pekerja dan penyedia berpindah antar lokasi. Lalu kinerja produksi atau operasional. Jadwal kerja harus diperhatikan agar pemeliharaan tidak mengganggu aktivitas utama. Lalu, jenis peralatan dan perlengkapan. Mesin dan alat yang digunakan harus diperiksa secara berkala. Dan terakhir, jenis dan fungsi bangunan. Apakah bangunan ini digunakan sebagai kantor, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan? Organisasi ini memiliki tugas untuk memastikan operasional gedung berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap personil memiliki tugas tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Yang kedua, seluruh personil harus terampil, terlatih, dan siap bekerja. Yang ketiga, manajemen harus menerapkan sistem imbalan dan sanksi yang adil untuk meningkatkan kinerja tim. Bagian 2, struktur organisasi pemeliharaan dan perawatan gedung. Lalu, siapa yang terlibat dalam organisasi pemeliharaan gedung? Umumnya, struktur organisasi ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, dipimpin oleh seorang building manager yang bertanggung jawab atas seluruh operasional dan perawatan gedung. Yang kedua, memiliki 4 departemen utama, yaitu ada departemen teknik atau engineering yang menangani sistem mekanikal, elektrikal, dan peralatan teknis lainnya. Lalu ada departemen tata geraha atau housekeeping yang bertanggung jawab atas kebersihan dan estetika bangunan. Kemudian ada Departemen Layanan Pelanggan yang menangani keluhan dan kebutuhan penghuni atau pengguna gedung. Yang terakhir ada Departemen Administrasi dan Keuangan yang mengatur anggaran dan keuangan operasional pemeliharaan. Yang ketiga, Departemen Engineering dan Housekeeping memiliki supervisor yang mengawasi pekerjaan tim pelaksana di lapangan. Yang keempat, Departemen Umum dibantu oleh beberapa staf untuk menjalankan tugas administrasi dan koordinasi. Yang kelima, setiap supervisor memiliki tim pelaksana yang bertanggung jawab atas pekerjaan teknis di lapangan. Bagian ketiga, fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban dalam manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Yang pertama ada manajer bangunan atau building manager. Tugas utamanya adalah mengkoordinasikan seluruh departemen termasuk Chief Engineering, Chief Housekeeping, Chief Finance dan Administration, serta Chief Customer Care. Beberapa tanggung jawab pentingnya meliputi mengawasi pemeliharaan peralatan, instalasi, dan utilitas bangunan, melakukan inspeksi langsung ke seluruh area bangunan secara rutin, mengelola arsip dokumen penting seperti laporan, manual operasional, dan surat-surat terkait,
membangun hubungan kerja yang baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, ada Kepala Departemen Teknik atau Chief Engineering. Chief Engineering bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan sistem teknis bangunan. Tugasnya antara lain yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi penyedia serta pelaksana teknik, menyusun rencana anggaran operasional teknik, mengelola pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sistem mekanikal, elektrikal, dan utilitas bangunan, mengevaluasi penggunaan bahan dan energi agar lebih efisien, membuat laporan operasional sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga, ada Kepala Departemen Tata Graha atau Chief Housekeeping. Kebersihan gedung juga merupakan faktor penting dalam manajemen perawatan. Chief Housekeeping memiliki tugas sebagai berikut, yaitu mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada supervisor kebersihan, menyusun anggaran operasional kebersihan, memeriksa bangunan secara rutin di seluruh area gedung, mengontrol penggunaan bahan dan peralatan pembersih, membuat laporan operasional secara berkala. Yang keempat, ada Kepala Departemen Layanan Pelanggan atau Chief Customer Care. Bagian Customer Care bertanggung jawab untuk memastikan kepuasan pelanggan atau penghuni gedung. Beberapa tugasnya meliputi mengkoordinasikan dan mengawasi tim layanan pelanggan, menyusun rencana kerja dan anggaran operasional layanan pelanggan, menangani laporan dan keluhan dari pelanggan, berkolaborasi dengan building manager untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, mengawasi pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan administrasi gedung. Untuk selanjutnya, Kepala Departemen Administrasi dan Keuangan memiliki tanggung jawab dan kewajiban A. Mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan kerja yang berada di bawah koordinasinya agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja. B. Menyusun rencana kerja dan anggaran operasional manajemen untuk periode tertentu. C. Membahas bersama manajer bangunan tentang penggunaan dana taktis operasional. D. Menyusun dan melaporkan penggunaan dana operasional. E. Merumuskan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi serta mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan realisasi anggaran. Selanjutnya, penyedia teknik memiliki tanggung jawab dan kewajiban A. Mengadakan pemeriksaan ke seluruh bagian bangunan untuk melihat kondisi peralatan atau perlengkapan bangunan, instalasi, dan utilitas bangunan. B. Memeriksa dan memantau pengoperasian peralatan mekanikal dan elektrikal secara rutin. C. Memantau hasil pekerjaan penyedia jasa mekanikal dan elektrikal secara rutin. D. Melakukan kegiatan khusus tertentu, misalnya sistem kelistrikan, proteksi kebakaran, dan lain-lain. E. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan bidangnya. Untuk selanjutnya, ada penyedia tata graha yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban A. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan. B. Mengatur dan memberikan arahan kepada pemimpin kelompok kerja. C. Mengatur jadwal kerja harian, mingguan, dan bulanan. D. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan bidangnya. Untuk yang terakhir, pekerja plumbing memiliki tanggung jawab dan kewajiban A. Memperbaiki katup yang bocor. B. Memperbaiki sistem plumbing. C. Memperbaiki sambungan pipa yang bocor atau rusak. Dan D. Memperbaiki saluran yang tersumbat. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai persyaratan penyedia jasa dan tenaga ahli atau terampil pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Pertama, persyaratan penyedia jasa. Penyedia jasa bidang pemeliharaan dan perawatan gedung adalah badan usaha yang dapat melakukan pekerjaan dan mempunyai kompetensi bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut syarat-syaratnya. Untuk yang pertama, memiliki sertifikat kompetensi kerja. 2. Memiliki perlengkapan K3. 3. Memiliki organisasi dengan struktur yang jelas. 4.
memiliki tenaga kerja yang terlatih dan handal. 5. Memiliki manajemen yang menerapkan sistem imbalan dan sanksi yang adil. Yang kedua, persyaratan tenaga ahli atau terampil. Tenaga ahli atau terampil bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung adalah orang perorangan yang memiliki kompetensi keahlian atau kompetensi keterampilan bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga ahli dan terampil dalam perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung harus memiliki kompetensi dan sertifikat keterampilan tertentu. Untuk kompetensi sendiri, harus memiliki keahlian atau kompetensi di bidang arsitektural. Yang kedua, menguasai bangunan gedung. Ketiga, mampu merancang, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan struktur bangunan gedung. Untuk keempat, mampu melakukan pemeliharaan mekanikal seperti tata udara, sanitasi, plumbing, dan transportasi bangunan. Kelima, mampu melakukan pemeliharaan elektrikal seperti catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm. Untuk sertifikat sendiri, harus memiliki sertifikat keterampilan yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi kerja. Lingkup pemeliharaan bangunan gedung. Pekerjaan pemeliharaan meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, atau pergantian bahan, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung. Untuk lingkup pemeliharaan bangunan gedung dibagi menjadi 1. Arsitektural. Memelihara secara baik dan teratur jalan keluar sebagai sarana penyelamat bagi pemilik dan pengguna bangunan. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur tampak luar dan dalam ruang bangunan sehingga tetap rapi dan bersih. Menyediakan sistem dan sarana pemeliharaan yang memadai dan berfungsi secara baik berupa perlengkapan, peralatan, atau alat bantu kerja. Melakukan cara pemeliharaan ornamen arsitektural dan dekorasi yang benar oleh petugas yang punya keahlian di bidangnya. 2. Struktural. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur struktur bangunan gedung dari pengaruh korosi, cuaca, kelembaban, dan pembebanan di luar batas kemampuan struktur, serta pencemaran lainnya. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pelindung struktur. Melakukan pemeriksaan berkala sebagai bagian dari perawatan preventif. Memelihara bangunan agar difungsikan sesuai dengan penggunaannya direncanakan. 3. Mekanikal. Tata udara, sanitasi, plumbing, dan transportasi. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem tata udara agar mutu udara dalam ruangan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem distribusi air yang meliputi penyediaan air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem hidran, sprinkler, dan septic tank, serta unit pengolah limbah. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem transportasi dalam gedung, baik berupa lift, eskalator, travelator, tangga, dan peralatan transportasi vertikal lainnya. 4. Elektrikal. Catur daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan. Melakukan pemeriksaan dan memelihara terhadap penangkal petir. Melakukan pemeriksaan dan memelihara sistem instalasi listrik. Melakukan pemeriksaan dan memelihara jaringan instalasi tata suara dan komunikasi serta data.
melakukan pemeriksaan dan memelihara jaringan sistem, tanda bahaya, dan alarm. 5. Tata ruang luar. Memelihara secara baik dan teratur kondisi halaman luar bangunan gedung. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pertamanan di luar dan di dalam bangunan gedung. Menjaga kebersihan di luar bangunan gedung, pekarangan, dan lingkungannya. Melakukan cara pemeliharaan taman yang benar oleh petugas yang mempunyai keahlian atau kompetensi di bidangnya. 6. Tata geraha. Meliputi seluruh kegiatan housekeeping yang membahas hal terkait dengan sistem pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Di antaranya mengenai cleaning service, landscape, pest control, general cleaning, mulai dari persiapan pekerjaan, proses operasional, sampai kepada hasil kerja akhir. Lingkup perawatan bangunan gedung. Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan atau pergantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi. Untuk ruang lingkup perawatan bangunan gedung ada 4. 1. Rehabilitasi. 2. Renovasi. 3. Restorasi. 4. Tingkat kerusakan. Untuk tingkat kerusakan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang, kerusakan berat, dan perawatan khusus. Prosedur dan metode pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan periodik bangunan gedung. Yang pertama, yaitu komponen arsitektur bangunan gedung. Pemeliharaan komponen-komponen tersebut meliputi sarana jalan keluar, dinding kaca atau tempered glass, dinding keramik atau mozaik, dinding lapis marmer, dinding dengan penutup cladding aluminium komposit, plafon triplex, plafon akustik, plafon gipsum, plafon kayu, plafon metal, kunci, grendel, dan engsel, sliding door, rolling door, dan sliding door. Lalu ada kusen aluminium, kusen kayu, kusen plastik dan kusen besi, dan yang terakhir yaitu door closer. Selanjutnya adalah komponen struktur bangunan gedung. Pemeliharaan komponen-komponen tersebut meliputi pondasi bangunan, pondasi tiang pancang, pondasi sumuran batu kali, pondasi menurus batu kali, pondasi menurus bahan beton atau monolitik, struktur bangunan baja, struktur bangunan beton, struktur bangunan komposit, dinding bata merah atau konblok, dinding batu kali, dinding beton, dinding kayu. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan dan perawatan kebersihan pekerjaan sipil. Berikut ini adalah salah satu contoh prosedur perawatan dan pemeliharaan komponen struktur bangunan beton, yaitu yang pertama, membersihkan kotoran yang menempel pada permukaan beton secara merata. Yang kedua, melakukan pengecatan dengan cat emulsi atau cat yang tahan air dan asam pada permukaannya. Dan yang ketiga, untuk bagian tiang yang rontok karena terkena benturan benda keras, maka bersihkan dan buat permukaan tersebut dalam keadaan kasar. Kemudian beri lapisan air semen dan plester kembali dengan spesi atau mortar semen pasir. Selanjutnya adalah komponen tata geraha. Pemeliharaan komponen-komponen tersebut meliputi pemeliharaan kebersihan toilet, lantai basement, plat atap beton, lobi dan lift, partisi, perabot dan peralatan kantor, kebersihan tangga kebakaran, koridor, lift, lantai granit, lantai marmer, lantai vinil, lantai kayu atau parket, lantai dengan polisher, lantai karpet, lantai semen, lantai karpet dengan ekstraktor, lantai keramik,
lantai paving, tirai atau gorden, dinding granit luar, dinding marmer luar, dinding kaca luar, dinding kaca dalam, dinding cat, dan yang terakhir yaitu perlengkapan alat pemadam kebakaran. Berikut ini adalah salah satu contoh prosedur perawatan dan pemeliharaan komponen tata graha, yaitu kebersihan pelat atap beton. Yang pertama, sistem pembersihan dimulai dari arah kiri ke kanan dengan gerakan mundur. Kedua, membersihkan rumput liar yang tumbuh di sela bebatuan. Yang ketiga, singkirkan semua sampah yang ada, lalu masukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Yang keempat, bersihkan kotoran yang tertindih bebatuan. Dan yang terakhir yaitu pengecekan dan pembersihan drainase dilakukan secara rutin dan periodik. Saluran drainase harus bersih dari sampah dan bebatuan. Selanjutnya adalah komponen mekanikal bangunan gedung. Perawatan dan pemeliharaannya meliputi saluran air kotor, saluran air bersih, peralatan sanitair, pemanas air, keran air, bak cuci piring, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, dan sistem plumbing dan pompa. Berikut salah satu contoh prosedur dari perawatan dan pemeliharaan dari sistem transportasi vertikal. Yang pertama, kamar mesin, ruang luncur, dan pit harus dijaga kebersihannya dan bebas dari sampah, debu, dan cecaran minyak. Yang kedua, rel pemandu, governor, pesawat pengaman, kereta, pintu-pintu, mesin, penyangga atau buffer, dan peralatannya harus dirawat dan dilumasi secara teratur dengan jenis pelumas yang sesuai dengan jenis dan mereknya. Dan yang ketiga, tali baja yang memperlihatkan tanda-tanda retak, putus atau patah pada beberapa komponen kawat atau berkarat dan atau diameternya susut lebih dari 10% dari ukuran semula harus segera diganti dengan yang baru. Dan yang terakhir, tali baja yang kering atau menunjukkan adanya tanda-tanda korosi harus dilumasi dengan minyak pelumas khusus. Selanjutnya adalah komponen elektrikal bangunan gedung. Perawatan dan pemeliharaannya dibagi menjadi dua, meliputi sistem elektrikal dan sistem elektronika. Pada sistem elektrikal, pemeliharaannya meliputi yang pertama ada sistem power supply yang terdiri dari transformator dan UPS. Yang kedua ada sistem distribusi yang terdiri dari panel distribusi tegangan menengah, panel distribusi tegangan rendah, kabel feeder tegangan menengah, dan kabel feeder tegangan rendah. Yang ketiga ada sistem pembumian, dan yang keempat ada sistem penangkal petir. Pada sistem elektronika, pemeliharaannya meliputi yang pertama ada sistem fire alarm dan detektor, yang kedua ada telepon, yang ketiga ada tata surya, yang keempat ada sistem jaringan komputer atau internet, dan yang kelima ada saluran televisi dan CCTV, dan yang keenam ada building automation system atau BAS. Selanjutnya adalah komponen ruang luar bangunan gedung. Perawatan dan pemeliharaannya meliputi yang pertama, tangki safety tank. Yang kedua, talang tegak dan datar. Nomor 3, ada floor drain. Nomor 4, ada pengecatan luar bangunan. Nomor 5, ada atap seng dan semen fiber gelombang. Nomor 6, ada atap genteng metal. Nomor 7, ada atap sirap. Nomor 8, ada atap beton. Nomor 9, ada atap genteng keramik. Nomor 10, ada atap fiberglass. Nomor 11, ada list pelang kayu. Nomor 12, ada list glass fiber semen atau GRC. Berikut salah satu contoh prosedur dari perawatan dan pemeliharaan dari talang tegak dan datar. Yang pertama, talang datar pada atap bangunan harus diperiksa setiap 1 tahun sekali. Yang kedua, bersihkan dari kotoran yang terdapat pada talang datar. Bersihkan dari bahan yang dapat menimbulkan korosif pada seng talang datar. Yang ketiga, berikan lapisan meni setiap 2 tahun sekali agar seng talang tetap dapat bertahan dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, talang tegak yang terbuat dari pipa besi atau PVC sebaiknya dicat kembali sekurang-kurangnya 4 tahun sekali. Yang kelima, bila talang tegak PVC pecah atau retak karena sesuatu benturan, perbaiki dengan melapisinya dengan bahan yang sama dengan menggunakan perekat atau lem dengan bahan yang sama.
Sekian materi yang telah kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.